Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kabel UTP. Pengertian kabel UTP. Berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Ya, singkatan dari UTP adalah unshielded, tanpa pelindung. Berbeda dengan saudaranya STP, shielded, ada pelindungnya. Ya, kemudian kabel UTP saling berlilitan pada setiap pasang. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Ya, lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Setiap warna pada kabel memiliki fungsi yang berbeda. Dari 8 warna kabel UTP memiliki fungsinya yaitu kabel warna jingga, putih jingga, kemudian hijau, kemudian putih hijau itu sebagai pengantar paket data. Kemudian warna biru dan putih biru sebagai pengantar paket suara. Kemudian warna coklat dan putih coklat sebagai pengantar tegangan DC. Selanjutnya, fungsi kabel UTP digunakan pada jaringan LAN. Tidak hanya jaringan LAN ya, bisa jaringan yang lebih luas lagi. Tergantung dari jenis kabel UTP yang digunakan. Nah, pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, fungsi kabel UTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight through, kemudian kabel crossover, dan kabel rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, ada kategori 1 hingga kategori 8. Jenis-jenis kabel UTP, adapun jenis kabel UTP ya ada straight, ada cross, ada roll. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kabel straight. Untuk kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Ya, tipe kabel straight biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misal router dengan switch atau komputer dengan hub atau komputer dengan router. Nah, itu menggunakan kabel straight. Nah, ini adalah urutan warna dari kabel straight. Yang pertama adalah putih jingga atau putih orange gitu ya. Putih orange, kemudian orange, kemudian putih hijau, biru, putih biru hijau, putih coklat, coklat. Selanjutnya adalah kabel cross. Kabel tipe cross memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Ya, tipe cross biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalkan hub dengan hub, atau router dengan router, atau komputer dengan komputer. Nah, urutan warna dari kabel cross untuk ujung yang lainnya itu berbeda. Seperti pada gambar, urutannya adalah putih hijau hijau, kemudian putih oranye, biru, putih biru oranye, putih coklat, coklat. Selanjutnya adalah kabel rollover. Nah, kabel tipe terakhir ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung yang lainnya. Ya, urutannya dibalik aja gitu aja. Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan straight, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, atau konsol itu pengendali ya istilahnya, bukan remote tapi pengendali dalam hal software. Contohnya adalah printer atau kemudian ada proyektor. Jadi kabel rollover ini untuk misalkan untuk switch dengan printer atau switch untuk proyektor.
Nah, ini adalah urutan warna dari kabel rollover dibalik ya. Jadi yang pertama adalah coklat, kemudian putih coklat, kemudian hijau, putih biru, biru putih hijau, oranye putih oranye. Nah, ini adalah urutan warna dari kabel rollover dibalik ya. Jadi yang pertama adalah coklat, kemudian putih coklat, kemudian hijau putih biru, biru putih hijau, oranye putih oranye. Selanjutnya adalah pembahasan kuis pertemuan sebelumnya. Ya. Ada 7 lapisan model protokol OSI, Open System Interconnection. Yang pertama adalah Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Nah, application berfungsi sebagai antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan pada jaringan. Kemudian presentation berfungsi untuk mentranslasikan atau menerjemahkan data yang akan dikirimkan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat dikirimkan melalui jaringan. Kemudian ada session berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dapat dihancurkan. Kemudian ada layer transport, bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjadi bagian-bagian. Ya. Kemudian ada network. Network di sini berfungsi untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute. Ya. Kemudian ada data link untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Ya. Kemudian ada yang terakhir physical, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mengirimnya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi antar sistem. Baik, demikian pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Eri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.